ada ustadzah kita, Ustadzah Asma, yang sejak awal berdirinya pondok pesantren ini beliau selalu membantu ayahandanya, yaitu almarhum wal-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, dalam mengelola pondok pesantren ini. Alhamdulillah, dalam usia 34 tahun pondok pesantren ini tetap berdiri, tetap berjalan, dan sudah banyak, yaitu melahirkan alumni-alumni yang hafal Al-Quran, yang bisa membaca kitab, yang mengerti agama, bahkan yang kini juga tersebar menyebarkan dakwah, melanjutkan perjuangan dari para gurunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pondok pesantren ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ma'hadan ma'muran munawwaran salihan thayyiban mubarakan nafi'an lil ummat al-islamiyah, amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya bersama keluarga dan rombongan pada hari ini bisa bersilaturahim dengan keluarga besar pondok pesantren Tahfidzul Quran, pondok pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan satu kebahagiaan saya juga pada hari ini disambut dengan begitu baik, dengan begitu simpatik oleh keluarga besar pondok pesantren ini. Karenanya saya sampaikan apresiasi dan penghargaan untuk guru kita semua, Kiai Haji Alwi Ibnu Kiai Haji Abdul Rashid Ibnu Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Begitu juga untuk saudara-saudara beliau. Di sini ada ustadzah kita, Ustadzah Asma, yang sejak awal berdirinya pondok pesantren ini beliau selalu membantu ayahandanya, yaitu almarhum wal-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, dalam mengelola pondok pesantren ini. Alhamdulillah, dalam usia 34 tahun pondok pesantren ini tetap berdiri, tetap berjalan, dan sudah banyak, yaitu melahirkan alumni-alumni yang hafal Al-Quran, yang bisa membaca kitab, yang mengerti agama, bahkan yang kini juga tersebar menyebarkan dakwah, melanjutkan perjuangan dari para gurunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pondok pesantren ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ma'hadan ma'muran munawwaran salihan thayyiban mubarakan nafi'an lil ummat al-islamiyah, amin ya rabbal alamin. Kepada
seluruh dewan guru, para pimpinan daripada pondok pesantren ini, begitu juga kepada seluruh santri, baik santriwan maupun santriwatinya. Busyra lakum, berbahagialah untuk antum semuanya yang telah mau mengisi masa mudanya dengan menuntut ilmu di pondok pesantren. Mudah-mudahan semua para santri dari pondok pesantren ini kelak dijadikan oleh Allah sebagai generasi Qur'ani yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang manfaat buat agama, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Saya datang tidak sendiri, saya didampingi pertama bersama saya punya istri, yaitu Syarifah Mona Al-Idrus, dan saya juga didampingi oleh tadi Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam, Ketua Umum DPP FPI. Itu saya punya menantu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Cuman karena ada sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, beliau barusan permisi untuk kembali ke pondok pesantren di Megamendung. Kemudian bersama saya juga ada mantu saya satu lagi, yaitu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Beliau selaku pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Markas Syariat di Megamendung. Kemudian selain itu saya juga didampingi beberapa pengurus dari DPP FPI di pusat. Ada Habib Ali bin Abu Bakar bin Alwi Al-Attas, dan juga mendampingi saya Ketua FPI Jawa Barat, yaitu Habib Zaki Al-Idrus, yang datang juga bersama istrinya Syarifah Khadijah Al-Habsyi. Saya tidak sebutkan lagi rombongan yang lain karena memang perjalanan saya ini dalam rangka safari dakwah. Semalam kita ada tabligh akbar di Pondok Pesantren An-Nizamiyah Cicurug, dan insya Allah malam ini akan juga ada tabligh akbar di Warung Kondang Cianjur, tidak jauh dari Sukabumi ini ya ikhwan. Dan insya Allah sore nanti kita juga ada silaturahim ke Pondok Pesantren An-Nizam Buya Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Jadi ini dalam rangka safari dakwah silaturahim untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita insya Allah. Nah baiklah ya ikhwan, kepada para santri, kenapa tadi saya katakan busyra lakum, beruntung, kabar gembira buat para santri. Kenapa? Karena di zaman seperti sekarang ini, tempat yang paling aman, yang paling bagus untuk belajar menuntut ilmu adalah pesantren. Dan terbukti bahwa pesantren itu sistem pendidikannya dari dulu sampai hari ini tetap yang paling unggul dibandingkan dengan sekolah-sekolah di luar pesantren. Kenapa? Sebab sekolah-sekolah di luar pesantren yang pulang hari ke rumah saudara, di sana hanya ada taklim saja. Sedangkan di pondok pesantren ada taklim dan tarbiyah. Nah itu beda tuh. Taklim pengajaran, tarbiyah pendidikan. Kalau di sekolah di luar pesantren yang ada cuma taklim pengajaran, enggak lebih. Seperti siswa-siswi diajarkan tentang syarat wudu, rukun wudu atau syarat sholat, kemudian rukun sholat, hanya diajarkan. Saudara, itu namanya pengajaran. Guru mengajarkan, selesai anak pulang rapi, tidak ada lagi pengawasan. Berbeda dengan pesantren. Nah, kalau di pesantren ini murid diajarkan tentang rukun wudu, syarat sholat, kemudian rukun sholat, bagaimana cara sholat, lalu selama 24 jam diawasi oleh kiai dan guru-gurunya. Karena mereka tinggal di pesantren, 5 waktu sholat, semua sholat di masjid diawasi oleh gurunya.
dirapikan. Bagaimana cara meluruskan soft, bagaimana cara merapatkan soft. Di sekolah-sekolah umum di luar nggak ada seperti itu, saudara. Nah, nggak sampai di situ saja. Di pondok pesantren selama 24 jam itu para santri dididik oleh para guru pembimbing, oleh para kiainya, saudara, berbagai macam disiplin ilmu. Nah, jadi beda. Kalau pengajaran sekedar ngajar selesai. Tapi kalau yang namanya pendidikan, diajarkan, dipraktekkan, diawasi 24 jam terus menerus setiap hari, itulah sistem pendidikan di pondok pesantren. Nah, bahkan sekarang ini, saudara, udah mulai muncul sekolah-sekolah umum di luar sana yang akhirnya dia bikin boarding school. Boarding school itu metodenya pesantren. Boarding school itu, saudara, sistemnya pesantren. Bahkan sekarang ada orang-orang non-muslim sekalipun bikin sekolah di luar niru pesantren. Mereka pakai boarding school. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di pondok pesantren, alhamdulillah, sampai hari ini masih menjadi sistem metode pendidikan atau model pendidikan yang paling bagus dan unggul, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, saudara, bahwa bagi kelompok yang terkena penyakit Islamofobia, takut sama Islam, takut sama Islam, mereka nggak suka pondok pesantren itu berkembang pesat. Mereka nggak suka kalau pondok pesantren itu terus diminati oleh masyarakat. Karena kelompok-kelompok Islamofobia justru kerjaan mereka bagaimana menjauhkan umat Islam dari Islam. Sementara orang kalau masuk ke pesantren, saudara, dia akan bergulat dengan Islam, bergelut dengan Islam. Setiap hari dia akan terus berhubungan dengan Islam. Sehingga ini bagi mereka tidak menguntungkan untuk program-program yang mereka tawarkan. Sehingga ini yang kita mesti waspadai. Muncullah fitnah-fitnah terhadap pondok pesantren. Nah, ini mesti diwaspadai oleh para santri, jangan sampai terpengaruh. Satu, disebarluaskan isu di luar sana. Jangan masuk pesantren. Kalau masuk pesantren nanti masa depannya gelap. Kalau masuk pesantren nanti nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Kalau masuk pesantren nanti terbelakang. Ini semua fitnah, bohong. Buktinya dalam sejarah Indonesia, berapa banyak lulusan pondok pesantren, saudara, ternyata mampu jadi dokter, jadi insinyur, jadi jenderal, jadi pejabat, jadi presiden, jadi wakil presiden. Nah, jadi kalau bicara dunia, siapa bilang lulusan pondok pesantren itu masa depannya gelap? Bohong, saudara. Justru dengan dia masuk pondok pesantren, masa depannya terang benderang. Kenapa, saudara? Karena dalam dia meniti urusan dunianya, dia tetap diikuti dengan pengetahuan akhirat yang sudah dimilikinya. Bahkan yang seperti inilah, saudara, yang bisa menjajaki dunianya secara arif, secara bijaksana, dan mereka bisa tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang baik karena mereka punya dasar agama yang kuat. Alhamdulillah. Yang kedua, apa mereka bilang? Jangan masuk pondok pesantren, ada pelajaran nahwu, nanti bisa gila kita. Ini dari kecil saya udah dengar tuh yang begitu, saudara. Dia bilang belajar nahwu bisa gila. Saya dari kecil sampai sekarang belajar nahwu nggak gila-gila. Jadi dia ingin menakut-nakuti anak-anak muda. Jangan masuk pesantren, pelajaran agamanya susah. Jangan masuk pesantren, pelajaran nahwunya itu ribet, i'rabnya itu ribet, nanti kita bisa gila. Bohong.
Para santri merasakan sendiri, saudara, di pondok-pondok pesantren bukan hanya mereka belajar nahwu, saudara, secara teori tapi juga secara praktek. Bahkan mereka hafalkan itu matan-matan yang berkaitan dengan nahwu, imriti dan lain sebagainya, saudara. Enggak ada yang gila. Itu sengaja disebarluaskan supaya orang takut masuk pondok pesantren. Ada lagi yang ketiga, fitnahnya. Kesian anak dimasukin pondok pesantren, kesian tuh anak pesantren. Kenapa? Dibuang sama orang tuanya. Ada gak yang ngomong begitu? Ada, saudara. Kadang-kadang ada santri jadi berkecil hati. Saya dibuang sama ibu saya dibuang sama ayah saya. Bohong. Justru kalau ada ayah dan ibu yang memasukkan dan menitipkan anaknya ke pondok pesantren, itu ayah dan ibu yang cerdas, yang arif dan bijaksana. Kenapa? Dia tahu bahwa tantangan keimanan di luar sana begitu hebat, apalagi di zaman sekarang. Dia tahu bahwa lingkungannya itu bisa merusak anaknya. Dia sadar kalau anaknya tidak dididik agama semenjak dini, maka masa depan anaknya akan rusak. Dan dia tahu kalau dirinya tidak mampu mendidik anaknya tentang agama. Karena dia tahu, dia sadar, dia arif, dia bijaksana, dia cari pesantren, dititip anaknya kepada kiai, kepada nyai untuk dididik. Ini berarti orang tua tersebut cerdas, arif, dan bijak, saudara. Nggak sampai di situ, berarti si orang tua tadi sayang kepada anaknya. Itu bukti cinta. Kalau dia nggak sayang sama anaknya, dia nggak cinta sama anaknya, dia nggak peduli urusan akhirat anaknya, saudara. Tapi karena dia sayang kepada anak, cinta kepada anak, dia pengen jaga anaknya, jangan sampai rusak imannya, jangan sampai rusak akhlaknya, jangan sampai nanti masuk neraka jahanam. Saudara, dia titipkan anaknya di pondok-pondok pesantren. Saya tanya, orang tua semacam ini bagus tidak? Bagus tidak? Berarti anaknya dibuang tidak? Wah. Jadi kalau ada yang ngomong saya dibuang sama orang tua, bohong. Jangan terpengaruh, ya kawan. Itu isu-isu begitu, isu supaya orang nggak mau masuk pesantren, ditakut-takuti. Yang keempat, ini yang lebih sadis. Jangan masuk pesantren, sarang teroris. Nah, ini mulai banyak nih. Pesantren dibilang sarang teroris. Kenapa dibilang sarang teroris? Karena ada oknum-oknum yang dulu pernah masuk pesantren, begitu lulus salah bergaul, kemudian mereka melakukan aksi-aksi teror. Begitu ditangkap oleh polisi, Densus, diperiksa, ditanya, ternyata dia pernah nyantren di pondok pesantren A atau pondok pesantren B. Kemudian ini digoreng. Apa digorengnya? Lulusan pesantren banyak jadi teroris. Akhirnya pesantren-pesantren dituduh sebagai sarang teroris. Ini fitnah. Jadi kalau ada orang jadi teroris, dulu pernah masuk sebuah pesantren, dalam pesantrennya disalahkan, sudah. Dia salah bergaul setelah dia lulus dari pesantren. Nggak ada pesantren yang ngajarin teroris, sudah. Nggak ada pesantren yang ngajarin untuk kita menteror orang lain. Justru pesantren selalu mengajarkan kepada kita sikap at-tasamuh, toleransi, bukan hanya antar sesama umat Islam, bahkan sesama manusia walaupun berbeda agama, saudara. Nah, saya mau kasih tahu, sekarang nih banyak pejabat korup. Kita periksa lulusan mana? Oh, lulusan UI, Fakultas Ekonomi, pada jadi koruptor. Apa boleh kita bilang UI sarang koruptor? Nggak boleh. Oh, ada lagi lulusan UGM, saudara, jadi pejabat pada korup, saudara. Apa boleh kita bilang UGM itu sarang koruptor? Nggak boleh.
UGM Universitas Gadjah Mada maupun UI Universitas Indonesia, saudara, nggak ada fakultasnya yang mengajarkan mahasiswanya untuk korupsi, nggak ada, saudara. Adapun kalau alumninya lulus dari sana kemudian melakukan tindak korupsi, itu yang bejat manusianya, jangan menyalahkan universitasnya. Kira-kira jelas tidak? Nah, kalau para koruptor raja universitasnya tidak disalahkan, lalu kenapa giliran ada orang berbuat salah lulusan pesantren yang disalahkan, saudara? Jadi nggak usah kaget, yang begini ini memang sengaja terus digoreng, saudara, supaya nggak ada yang mau masuk pesantren, supaya pesantren termarginalkan. Sebab selama pesantren itu banyak, maka selama itu juga syiar Islam akan tinggi, saudara. Selama pesantren banyak, berarti pejuang-pejuang Islam yang akan menegakkan Islam di negeri ini akan semakin bertambah. Itu yang mereka takutkan. Nah, maka itu saya tidak mau rinci lagi, cukup 4 itu saja, bahwa pesantren dari zaman ke zaman memang selalu menjadi sorotan, saudara. Dan bagi mereka yang benci Islam, mereka akan berusaha untuk menghancurkan kredibilitas pesantren. Nah, maka itu para santri, tolong Anda yang belajar di pesantren setelah lulus, jaga diri, jangan salah bergaul. Jaga diri, jadilah santri yang baik, yang manfaat. Jadilah santri yang bisa dibanggakan oleh guru dan kiainya. Ada satu pesan, saudara, dari ulama-ulama salaf kita. Dikatakan laisar rajulu man yaftakhiru bisaykhihi, walakinnar rajul man yaftakhiru bihi syaihuhu. Artinya, bukan santri sejati kalau hanya bisa membanggakan guru. Guru saya begini, guru saya begitu, guru saya hebat. Santri sejati enggak begitu, saudara. Santri sejati adalah santri yang dibanggakan oleh gurunya. Nah, karena itu santri itu mesti berusaha, saudara, bagaimana saat ini sampai yang akan datang kita bisa menjadi kebanggaan guru-guru kita. Nah, begitu kita dibanggakan oleh guru kita karena ilmu kita, karena akhlak kita, karena perilaku kita, karena dakwah kita, itulah santri sejati. Kalau ngebanggain guru, semua santri bisa, saudara. Santri yang gagal pun dengan mudah bisa membanggakan gurunya. Tapi untuk menjadi seorang santri yang dibanggakan oleh kiai, dibanggakan oleh guru, itu tidak mudah, ya kawan. Nah, maka itu yuk, semua santri pondok pesantren Pulau Air ini, kita berusaha bagaimana supaya kita bisa menjadi santri yang dibanggakan oleh guru kita. Karena kita berprestasi, berakhlak, berdakwah, manfaat ilmu yang kita dapatkan dari guru kita untuk agama, bangsa maupun negara, insya Allah. Dan jangan lupa bahwa para santri yang sedang belajar di pondok pesantren itu sedang menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah peringatkan kepada umat Islam tentang jihad. Allah larang jangan semua berangkat jihad, tapi mesti ada satu kelompok yang apa? Yatafaqahu fiddin, yang mempelajari dan memperdalam agama, saudara. Bagi tugas, enggak semua disuruh ke medan jihad, enggak semua disuruh angkat senjata perang, enggak. Harus ada yang berangkat untuk ilmu, yang berangkat menggali ilmu, sehingga pada saat mereka kembali ke kaumnya, dia bisa ajarkan dia punya kaum, saudara. Kira-kira jelas tidak? Berarti yang suruh kita belajar siapa? Allah. Oh,
kalau Nabi tegas mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, saudara, bahwa menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim, wajib. Jadi Anda menuntut ilmu di pondok pesantren ini bukan sekedar menuntut ilmu, tapi Anda sedang menunaikan kewajiban Anda sebagai hamba Allah, menunaikan kewajiban Anda sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada yang bertanya, Habib, kenapa sih kita kalau belajar suka sering sulit menghafal? Kadang-kadang sulit memahami masalah. Kadang-kadang lupa apa yang sudah kita pelajari. Bagaimana sih cara ilmu kita ini berkah terjaga, enggak mudah hilang, terlupa? Nah, di sini Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengeluh kepada gurunya Imam Waqi, saudara. Mengeluh seperti yang kita sampaikan tadi. Wahai tuan guru, aku ini suka lupa, sulit paham. Apa sih kiatnya untuk mengatasi itu? Nah, pesan yang disampaikan oleh gurunya kepada Imam Syafi'i adalah al-ilmu nurun fala tudfi'hu bil maksiyah. Sang guru mengatakan, wahai muridku, al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Fala tudfi'hu, jangan kau padamkan itu cahaya bil maksiyah, dengan maksiat. Artinya apa? Artinya kalau kita mau mudah belajar, mudah paham, mudah hafal, lengket di kepala nggak gampang hilang, kuncinya salah satunya adalah jangan maksiat. Karena kalau kita berbuat maksiat, maksiat itu akan bisa memadamkan cahaya ilmu, saudara. Nah, makanya mari kita lihat, kita buktikan dalam sejarah. Dulu di zaman Imam Syafi'i, saudara, mencari ilmu itu nggak mudah. Mau tahu Al-Quran mesti hafal dulu. Kalau zaman sekarang mushaf Al-Quran dijual di toko-toko kitab. Mushaf Al-Quran ada di dalam HP kita, dengan mudah kita cari surat. Dulu kalau mau punya mushaf Al-Quran, ya nulis sendiri atau bayar orang tulisin 30 juz. Tapi dulu ulama-ulama kita enggak begitu, saudara. Mau memiliki Al-Quran, sejak kecil mereka menghafal Al-Quran. Dan dulu, saudara, penghafal Al-Quran tidak disebut dengan gelar Al-Hafidh. Kalau zaman sekarang penghafal Al-Quran disebut Hafidh. Zaman dulu enggak. Kenapa? Sebab zaman dulu, saudara, semua ulama sejak kecilnya hafal Quran, saudara. Sebelum mereka belajar agama, semua anak-anak orang Islam mereka hafalin Quran, saudara. Imam Syafi'i sendiri umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Ada yang hafal umur 10 tahun, ada yang hafal umur 15 tahun, ada yang hafal umur 17 tahun, saudara. Tapi khusus Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Al-Quran udah ada di kepalanya, saudara. Dulu Al-Quran itu fis sudur, bukan fis sutur. Al-Quran dulu bukan di lembaran mushaf, tapi Al-Quran ada di dada orang-orang beriman, saudara. Makanya ulama dulu yang hafal Quran tidak diberi gelar Al-Hafidh. Kenapa? Karena hafal Quran syarat mutlak jadi ulama. Nggak disebut ulama dulu kalau nggak hafal Quran, saudara. Jadi nggak perlu ada gelar Al-Hafidh saat itu. Kenapa?
Kenapa? Karena namanya ulama memang harus hafal Quran. Dulu yang disebut al-hafidh adalah para penghafal hadis, saudara. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kenapa disebut Al-Hafidh? Dia penghafal hadis. Puluhan ribu hadis dengan sanadnya dari kepalanya, saudara. Jadi dulu Al-Hafidh gelar untuk penghafal hadis. Tapi zaman sekarang Al-Hafidh gelar untuk penghafal Quran. Kenapa? Karena sekarang ini banyak yang gak hafal Quran, saudara. Nah, jangankan orang awam, ustadz pun banyak yang gak hafal Quran, saudara. Jadi ini perbedaan kondisi dulu. Saya mau paparkan, saudara. Zaman sekarang penghafal Quran ya diberi gelar Al-Hafidh karena sudah jarang orang hafal Quran. Begitu ada yang hafal, dia istimewa, disebut sebagai Al-Hafidh, orang yang menghafal Quran, atau sebagai Hafidhul Quran, penjaga Al-Quran. Nah, pertanyaannya, zaman Imam Syafi'i nyari mushaf susah, nyari kitab hadis, saudara, belum ada. Sahih Bukhari belum ada, Sahih Muslim belum ada, saudara. Kutubus Sittah belum ada. Jadi sekelas Imam Bukhari kalau mau dapat hadis, beliau mesti berangkat, saudara, datang ke Madinah, belajar kepada Imam Malik. Beliau hafalkan itu kitab Muwatta, saudara. Beliau pergi ke Irak, saudara, cari guru lagi. Beliau pergi ke Mekah, cari guru lagi. Beliau pergi ke Mesir sambil mengajar, terus belajar. Begitulah ulama-ulama dulu. Yang menarik, dulu sarana prasarana menimba ilmu agama sulit, tapi melahirkan ulama-ulama besar sekelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, berkelas, saudara. Dan melahirkan ulama-ulama hadis yang luar biasa. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan seterusnya, saudara. Padahal saat itu nimba ilmu susah, tempatnya jauh-jauh. Mau cari satu hadis saja kadang-kadang mesti berjalan berbulan-bulan, saudara. Tapi sekarang, zaman sekarang ini, mau nyari mushaf Al-Quran gampang. Punya HP saja ada aplikasi Al-Quran. Mau nyari ayat yang mana saja tinggal tulis, enter, keluar ayatnya, keluar terjemahnya, keluar nama surat dan nomor ayat, saudara. Bahkan bukan itu saja, ratusan ribu hadis sekarang ada di handphone kita, saudara. Bahkan bukan hadis saja, puluhan ribu kitab, saudara, di Maktabah Syamilah sudah bisa. Aplikasinya kita download di kita punya HP. Mau nyari hadis tinggal tulis saja. Begitu tulis depannya hadis, nanti keluar itu semua, saudara. Keluar hadis ini diriwayatkan oleh si fulan, nilainya sahih atau doif atau hasan. Ini ada di kitab hadis anu, bab anu, hadis kesekian, halaman kesekian, lengkap. Tapi apa yang terjadi di zaman kita yang nuntut ilmu serba mudah? Nggak perlu jalan berbulan-bulan, saudara. Masuk ke pondok pesantren Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Di situ kita sudah dapat ilmu tafsir, dapat ilmu hadis, dapat ilmu nahu, dapat ilmu balaghah, dapat ilmu macam-macam, saudara. Mudah. Tapi pertanyaannya, kenapa di zaman yang kita begitu serba mudah untuk menuntut ilmu, faktanya tidak mampu melahirkan ulama sekelas Imam Syafi'i, tidak mampu melahirkan
melahirkan ulama sekelas Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, nggak ada, saudara. Nah ini jadi pertanyaan, kok dulu nyari ilmu susah, tapi melahirkan ulama-ulama yang top, luar biasa. Kok sekarang nuntut ilmu mudah, tapi nggak mampu melahirkan ulama-ulama besar. Kenapa? Itu yang tadi dipesan sama guru Imam Syafi'i. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Fala tutfiqhu bil maksiyah. Jangan engkau padamkan itu cahaya dengan maksiat. Jadi jawabannya, dulu nyari ilmu memang susah, tapi mampu melahirkan ulama-ulama besar. Kenapa? Karena dulu di zaman para khulafa, maksiat nggak merajalela, saudara. Para sahabat Nabi jauh dari maksiat, para tabi'in jauh dari maksiat, tabi'in jauh dari maksiat, para khalifahnya menerapkan syariat Islam. Nggak ada itu tempat-tempat maksiat ya ikhwan, nggak ada. Kalaupun ada yang mabok, ngumpet-ngumpet, saudara, hatta tetangga nggak boleh tahu. Kalaupun ada yang judi, ngumpet-ngumpet, tetangga nggak boleh tahu, saudara. Sehingga aura ketaatan di negeri-negeri Islam saat itu, saudara, itu menarik keberkahan dari Allah. Sehingga para ulama-ulama saat itu yang menuntut ilmu, cahaya nurnya terang benderang, nggak ada maksiat yang memadamkannya. Alhamdulillah. Tapi zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang, saudara, dulu orang menonton film mesti ke bioskop dulu. Sekarang nggak perlu ke bioskop, film ada di kantongnya, saudara. Dia bisa nonton kapan saja lewat HP-nya, dari film yang bagus sampai film yang paling jelek, saudara. Dari film yang mendidik sampai film yang merusak. Sulit kita menghindar dari maksiat. Kita sudah berusaha untuk tidak maksiat. Begitu keluar rumah, berapa banyak perempuan-perempuan yang mutabarrijat, perempuan yang terbuka auratnya, saudara. Itu semua maksiat. Maksiat itu merusak aura ketaatan, saudara. Sehingga aura ketaatan yang merupakan ilmu menjadi nur di tengah-tengah ketaatan tadi, saudara, yang mestinya menarik rahmat dan berkah dari Allah, berubah. Cahaya ilmu pengetahuan jadi padam. Orang jadi sulit belajar, orang jadi sulit paham, orang jadi cepat lupa dengan ilmu, saudara. Kenapa? Karena sudah dikepung dengan aneka ragam maksiat. Nggak sampai di situ, pemerintahnya sendiri nggak menerapkan syariat Islam. Ada tempat pelacuran dibiarkan, ada tempat judi dibiarkan, bahkan yang namanya judi online, pejabatnya ikut main judi online, saudara. Gimana ceritanya, saudara? Dulu waktu saya bangun FPI, memerangi judi mudah. Lihat orang main judi, kita bubarin. Kelihatan tuh alat judinya, duitnya. Tapi sekarang kita mau bubarin judi bagaimana? Judi ada di HP masing-masing, saudara. Judi masuk ke kamarnya masing-masing, judi masuk ke rumahnya masing-masing. Bagaimana kita mau bubarin judi? Susah. Dulu gampang. Oh, di sana ada bandar judi, serbu, bubarin, selesai. Oh, ada rumah dipakai untuk main judi, serbu, bubarin, selesai. Dulu nahi munkarnya gampang untuk melawan judi. Sekarang nggak gampang, saudara. Sekarang cari bandar judi di jalanan nggak ketemu, karena judinya nggak di jalanan lagi, saudara. Judinya di HP. Pegang HP, saudara, buka akun judinya, karena judinya dia bisa main judi tiap hari. Dan lebih bahayanya lagi, PPATK melaporkan, saudara, bahwa ada ratusan anggota DPR RI ikut main judi online secara rutin. Jadi ini mau dibawa kemana ini negeri? Nah, kalau kemaksiatan udah
merajalela di mana-mana, saudara, keberkahan berkurang. Termasuk berkahnya ilmu. Pantas orang belajar susah, ngapa susah, saudara? Karena dia sudah dikepung oleh maksiat. Itulah sebabnya tadi di awal pembukaan saya mengatakan busra lakum, kabar gembira untuk para santri, selamat, beruntung, bahagia. Kenapa? Dengan kita masuk pondok pesantren, kiai-kiai kita, guru-guru kita meminimalisir supaya maksiat tidak ngepung kita, saudara. Makanya di pesantren, saudara, kita lihat banyak pesantren, saudara, santri nggak diizinkan main HP. Kalaupun dia mau pakai HP, ada jamnya. Kalaupun dia mau hubungi keluarga, ada caranya. Berapa banyak pondok pesantren yang nggak mengizinkan, yaitu santrinya untuk nonton televisi. Kalaupun diizinkan, hanya acara tertentu. Itu pun dikontrol sama ustadznya, sudah. Banyak pondok pesantren, saudara, santri nggak boleh keluar, santri nggak boleh jalan-jalan, duduk saja di dalam. Kenapa? Sebab kalau dia keluar dari pesantren, di luar sana dia akan menghadapi banyak godaan, banyak kemaksiatan yang merajalela, yang nanti apa? Nanti akan merusak daya hafalnya, saudara. Tapi kalau santri dalam pesantren nggak lihat aurat perempuan, nggak lihat kemaksiatan yang ada di jalan, saudara. Itulah sebabnya walaupun zaman sudah modern, pondok pesantren tetap harus menjadi pilihan untuk tempat belajar anak-anak kita. Supaya apa? Supaya ilmu yang merupakan cahaya yang sedang dituntut oleh para santri kita, anak kita, tidak dipadamkan dengan maksiat apapun, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang saya tanya, kalau gitu maksiat bahaya tidak? Bahaya tidak? Baik maksiat yang datang dari dalam diri kita maupun maksiat yang ada di sekitar kita, itu akan memadamkan cahaya ilmu pengetahuan. Nah, jadi kesimpulannya, yuk para santri, kalau mau gampang nuntut ilmu, gampang menghafal, mau ilmunya tidak mudah hilang, lupa, jangan maksiat. Jangan maksiat apapun. Ada yang nanya, Habib, emang di pesantren orang bisa bikin maksiat? Bisa. Contohnya apa? Mencuri barang kawannya, itu kan maksiat, ya kawan. Memakai barang kawannya tanpa izin, itu kan maksiat, ya kawan. Ngambil sendal temennya, itu kan maksiat, ya kawan. Ayo di pondok pesantren ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Nyolong kolor temen. Ayo jujur, di pesantren ada gak begitu? Ada gak begitu? Saudara, kita pakai pulpen, pensil milik kawan tanpa izin, maksiat, saudara. Nggak boleh. Jadi jangan pandang remeh dengan maksiat. Maksiat seperti itu, saudara, akan memadamkan cahaya ilmu. Akhirnya kita sulit menghafal, sulit paham. Yang udah hafal bisa lupa. Ngatain teman, maksiat. Ayo di pesantren ada gak yang suka ngatain teman? Ayo, ada gak? Ngatain, menghina, ngeledek, ngebully, ada gak? Itu gak boleh terjadi lagi, ya ikhwan. Tolong para santri, stop. Jangan pakai barang kawan tanpa izin. Jangan mencuri barang siapapun, karena mencuri itu kemaksiatan. Jangan menghina kawan, jangan menyakiti hatinya, jangan membuli, jangan menganiaya, haram. Jadi maksiat itu bukan sekedar tempat pelacuran, tempat perjudian di luar sana, bukan. Di dalam pesantren pun kalau kita tidak hati-hati, kita bisa berbuat maksiat. Kalau itu terjadi, saudara, maka cahaya ilmu akan padam. Na'udzubillah min.
Maka itu saya mau tanya semua, siap jadi santri yang baik? Siap jadi santri yang baik? Mulai hari ini nih, mulai hari ini dan seterusnya, tidak boleh ada santri yang berbohong kepada gurunya. Bohong maksiat juga. Tidak boleh ada santri yang menghina kawan, menyakiti kawan, mengganggu kawan, nyolong atau mencuri buku kawan, pulpen kawan, sandal kawan. Enggak boleh ada. Dan jangan memakai barang kawan tanpa izin. Ada yang nanya, Habib, kalau kita miskin, kita nggak punya duit, mau beli pensil, terus bagaimana kalau kita ngambil pensil teman? Tetap haram. Kalau anda nggak mampu, ngomong sama guru, bicara sama pihak pesantren. Kalau anda nggak punya pensil, atau minta sama teman, pinjam sama teman, tapi ngambil tanpa izin, haram. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, mau ilmunya berkah? Mau belajarnya mudah? Mau hafalannya kuat? Kuncinya jangan. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan kalau itu kita jadikan pegangan, saudara semua santriwan dan santriwati dari Pondok Pesantren Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini kelak akan menjadi ulama-ulama, menjadi ustadz-ustadz, menjadi ustazah-ustazah, menjadi kiai-kiai, menjadi nyai-nyai yang bermanfaat untuk agama bangsa dan negara. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. Teman-teman, sebelum saya akhiri, sengaja tadi saya tekankan, saya bukan hanya sekedar bergurau, itu colong kolor teman, bukan lagi bergurau itu saudara. Banyak penyakit terjadi di pondok pesantren, penyakit gatal, penyakit kurap, penyakit kudis, penyakit kulit, karena begitu saudara. Handuk satu dipakai rame-rame. Jangan. Setiap orang punya handuk pakai buat dirinya. Sebab handuk itu sekali pakai saja. Untuk satu orang dia sekali pakai saja saudara, sudah ada ribuan bakteri yang nempel di handuk. Kita pakai 3 hari, paling lama seminggu, handuk kita mesti dicuci saudara. Kalau enggak, nanti kulit kita berjamur, nanti kulit kita kurap, kudis saudara, gatal, sakit. Jangan, itu merusak kulit. Nah, kalau pengen bersih saudara, pakai handuk sendiri. Nah, handuk aja bisa menularkan, apalagi caldem. Tahu caldem? Celana dalam. Apalagi celana dalam orang diambil dipakai, udah bakteri nyangkut semua saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya, mau hidup bersih? Mau hidup sehat? Jadi bukan pesantrennya yang bikin kotor, bukan. Muridnya nggak bersih, muridnya nggak jaga kesehatan, muridnya nggak tertib, saudara. Nah, jadi kalau tidak mau ada penyakit gatal di pondok pesantren manapun, mulailah hidup bersih. Jangan lupa, an-nadzafatu syu'batun minal iman, saudara. Kebersihan itu, saudara, merupakan salah satu daripada cabang keimanan. Jaga kebersihan kita. Dan Nabi hidup bersih, saudara, sehingga Nabi hidup selalu sehat. Nah, begitu saya mau tanya lagi nih, sekali lagi, siap jadi santri sejati? Siap jadi santri yang soleh? Siap jadi santri yang bersih? Siap rajin belajar? Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan keluarga besar, putra putri, menantu, cucu, saudara anak daripada almarhum Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i selalu dilindungi Allah, diberkahi Allah, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah,
dalam sehat walafiat, dan semoga pondok pesantren Quran daripada Kiai Haji Abdul Syafi'i yang ada di Pulau Air ini Allah jadikan pondok pesantren yang makmur, yang berkah, yang manfaat buat segenap umat Islam dimanapun berada. Dan kita mohon kepada Allah semoga bibarakatil Fatihah dari pondok pesantren ini akan lahir saudara orang-orang yang manfaat untuk agama, bangsa dan negaranya. Orang-orang yang menjadi ulama, ulama yang amilin, ulama yang mukhlisin, ulama yang mujahidin ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril